Hey, welcome back to Dibacain. Dan hari ini gue mau celebrate udah 2 juta view bareng sama kalian semua. Artinya apa? 2 juta orang yang terbantu, 2 juta orang yang terberkati, 2 juta orang yang ngerasain impact-nya, dan 2 juta orang yang mungkin udah bertemu bareng sama kita. We grow up learning it. Let's cheers on that, and I want to congratulate you too. Udah upgrade diri bareng sama kita. So good. Rayakan ya teman-teman. Setiap masa-masa kecil dalam hidup kita, jangan lupa supaya kita nggak burn out. Burnout. Not just a figure of speech anymore. It's actually been declared a legitimate medical diagnosis by the World Health Organization. The doctor said it's called a burnout. Nah, burnout adalah judul buku yang akan kita bahas hari ini. Gua kebetulan bacanya di Kindle dan gua abisin ini waktu gua trip kemarin di Jepang dan Korea Selatan. Ini bagus banget menurut gua. Dapat rating 4,6 di Amazon dari hampir 7.000 orang. 4,0 rating dari 38.000 orang di Goodreads. Dan Brené Brown, sang penulis yang wah, lo orang udah pasti udah tahu lah ya, dia bilang buku ini game changer. Gue penasaran, gue baca, dan menurut gue it's worth it. Kita mulai dengan apa itu burnout. Dalam buku ini dia mendefinisikan burnout sebagai satu, emotional exhaustion, kecapean secara emosi, di mana hasil dari lo peduli kepada sesuatu begitu lama dan begitu capek hati sampai akhirnya lu ngerasa kayak udah deh, empet deh gue. Ya, yang kedua, depersonalization. Rasa empati lu, rasa peduli lu, rasa kasih sayang lu mungkin sama sesuatu atau sama orang di sekitar lu makin berkurang. Ada satu titik bahkan lu udah ngerasa baal. Atau yang ketiga, lu mulai ngerasa bahwa pencapaian-pencapaian lu tuh nggak berarti. Lu mulai ngerasa nggak berguna. Lu mulai ngerasa apapun yang lu lakukan itu kayak nggak ada dampaknya buat orang. Nah, dari 3 tadi, apakah lu tanda-tandanya 1, 2, atau 3? Nah, habis itu kita akan bahas lebih dalam lagi. Stres dan stresor. Kita mesti bisa bedain 2 ini. Intinya apa, teman-teman? Bahwa emosi kita itu bayangkan seperti sebuah tunnel gitu. Dimana kalau lu belum sampai di ujung tunnel, belum sampai ngelihat cahayanya, belum keluar dari terowongan itu, lu nggak akan pernah ngerasa selesai. Nah, stres yang berkepanjangan itu terjadi karena kita stuck dalam sebuah emosi tadi di tengah-tengah jembatan tadi dan nggak keluar-keluar, teman-teman. Ya, nah, menyelesaikan stres ini adalah 2 hal yang berbeda, antara menyelesaikan si stresnya sendiri dan menyelesaikan penyebab stresnya atau stresor. Ilustrasi kayak gini teman-teman ya, gue kasih sedikit. Kenapa penting untuk mengenali stres dan stresor ini? Kira-kira kalau teman-teman ngelihat air di sini, berapa mili teman-teman? 100? 250? 300? 350? Nah, ya itu bisa diibaratkan sebagai beban dari stresnya itu teman-teman. Tapi yang akan memperparah situasi adalah bukan beratnya si stres itu, tapi seberapa lama kita harus menahan stres ini. Bayangkan kalau ini cuma 100 mil pun atau 200 mili pun, tapi gue mesti megangnya 10 menit, mulai berasa ya. Disuruh megangnya 1 jam, udah ketar-ketir, udah mulai menggetar gitu kan. So, what we have to do adalah close the cycle setiap kali kita ngerasain stres dengan cara menaruhnya dan menyelesaikan stres di dalamnya. Stresornya di dalamnya. Stresornya tuh kayak gimana? Ya mesti satu-satu kita beresin. Mungkin kita istirahat yang cukup. Mungkin kita ketemu sama psikolog yang kita bisa ngebantu. Mungkin di beberapa case teman-teman mungkin harus dengan medication atau dengan obat. Atau dengan berbagai macam cara lainnya yang kita bahas di segmen berikutnya sampai ini semakin lama semakin menghilang. Nah, itu stresornya yang kita hilangkan. Tapi sebaliknya, stres ini bisa terus kembali dan jangan pernah kita tahan terus. Harus kita letakkan. Kenapa lo mesti tahu? Karena dampaknya bukan hanya psikologis, tapi juga fisiologis ke badan kita, teman-teman ya. Ada riset yang menunjukkan bahwa orang yang stres terus-menerus itu akan berdampak kepada tekanan darah atau blood pressure-nya. Pernah nggak teman-teman di sini ada yang stres, terus ngerasa GERD-nya kambuh, ya, asam lambungnya mulai naik. Pernah teman-teman di sini ada yang stres, lalu ngerasa imunnya makin turun, hormonnya naik turun. That's what happen if you don't deal
with the stress. It sounded serious. Now, let's come to the solution. Nah, ketika gue baca buku ini, gue dapet revelation. Ternyata cara-cara yang gue lakukan selama ini kurang tepat. Karena badan kita itu nggak ngerti apa yang disebut dengan, aduh gue lagi pusing, stres soal pajak. Atau gue lagi ada konflik sama bos gue, sama teman-teman gue, sama pasangan gue. Gitu. Dia nggak paham. Tapi, lompat-lompat begini, dia paham. Badan kita bisa langsung meresponi dengan napas makin naik turun, gitu kan. Kita keluar keringat, gitu. Nah, kita harus berbicara dengan bahasa tubuhnya kita. Makanya orang bilang olahraga itu penting. Kenapa? Ya, risetnya udah jelas banget. Olahraga akan menaikkan mood kita, akan improve kesehatan kita, dan semua harus melakukan itu. Nah, tapi teman-teman, physical activity yang bisa kita lakukan itu ada level-levelsnya dengan level stres yang berbeda. Nah, gue akan bagikan. Yang pertama adalah sesimpel dengan bernafas. Dengan mengambil nafas yang lebih dalam dan lebih pelan, yang terjadi adalah ini akan memberikan kita dampak positif kepada stres tadi. Gitu. Dimana untuk setiap napas tadi, ketika diafragma dan perut kita berkontraksi dan kemudian kembali lagi, itu akan membantu kita untuk menaikkan mood kita dan menurunkan level of stress tadi. Naik satu level kalau stresnya makin tinggi, ada yang disebut dengan positive social interaction. Kita mungkin kadang ngerasa bahwa basa-basi sama orang gitu ya, atau ngobrol di pantry gitu ya, itu kayak sesuatu yang aduh nggak penting deh gitu. I don't like the people here. Tapi ternyata risetnya, obrolan-obrolan kecil seperti itu nggak bisa ngebantu mood kita, bisa bahkan menurunkan level of stress kita. Naik satu level lagi, ada yang disebut dengan laughter atau ketawa ketiwi, teman-teman. Nih, gue yakin di handphone lo pasti ada satu nama yang mungkin orang itu ada di speed dial nomor 2 atau speed dial nomor 3 yang kalau lo telepon, lo selalu bisa dapetin sesi-sesi ketawa ngakak cepet aja, 2 menit, 3 menit. Dan itu dengan cepatnya akan mengubah mood lo dan bisa menurunkan level of stress lo. Affection itu sesimpel dengan pelukan. Pelukan itu powerful banget loh teman-teman. Tapi bukan sekedar pelukan yang cuma cepiki dan kayak ya gitu deh, just for the sake of rutinitas. Tapi benar-benar ambil waktu untuk berpelukan selama 20 detik minimal kalau menurut riset, itu akan bisa nurunin tekanan darah kita, bisa nurunin detak jantung kita, dan bisa mengimprove mood kita karena keluar hormon yang namanya oksitosin. Dan yang terakhir yang paling ultimate teman-teman adalah creative expression. Ya, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang men-trigger kreativitas kita akan lebih punya energi, hidup kita akan rasa lebih excited, kita juga lebih antusias menjalani hari-hari kita. Contohnya misalnya, siapa di sini lagi suka tenis, siapa di sini lagi suka golf atau olahraga apapun, dan lu menunggu-nunggu banget itu akan kejadian nanti sore mungkin atau besok pagi mungkin. Nah, itu membuat kita rasa lebih excited soal hidup. Ya, 5 atau 6 hal ini teman-teman bisa lakukan untuk membantu meregulasi si stres tadi, teman-teman. Untuk membantu kita tadi ngelewatin tunnelnya, ya. Ini adalah proses tadi. Cepat aja, solusinya ada 2. Pertama, meaning, yang kedua, mental rest. Nah, tapi ini nggak bergerak sendiri ya. Ini juga including dengan semua hal-hal yang kita udah bahas sebelumnya tadi, teman-teman. Oke? Pertama, meaning. Ketika kita bekerja keras sesuatu yang kita nggak percaya, itu disebut dengan stres. Tapi ketika kita bekerja keras sesuatu yang kita suka, kita enjoy, kita care, itu namanya passion. Nah, mencari meaning atau makna dalam keseharian kita, dalam kegiatan kita, itu menjadi penting banget. Risetnya menunjukkan bahwa orang-orang yang menemukan meaning itu punya 3 sumber. Pertama, dia melakukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri untuk sebuah misi yang luar biasa, yang dampaknya bukan cuma buat diri dia sendiri. Contoh, misalkan kemarin orang-orang yang mencoba untuk buru-buru menemukan vaksin untuk COVID. Wah, ketika dia berhasil menemukan dan itu bisa ngebantu orang, pasti rasa puas itu luar biasa. Walaupun gue yakin waktu ngerjainnya capek, mungkin banyak nggak tidurnya, mungkin udah depres sama begitu banyak orang tuh buru-buru menghasilkan sesuatu. Meaning juga biasanya datang dari orang-orang yang melakukan
segala sesuatu untuk hal-hal yang lebih spiritual. Jadi biasanya orang-orang yang quote-unquote lebih cenderung religius ini gitu kan, dia akan bilang bahwa gue mengerjakan ini untuk Tuhannya gue, karena ini kepercayaannya gue, karena karma atau apapun gitu ya. Jadi dia melakukan sesuatu untuk sebuah sosok yang lebih besar dari dia. Kalau tadi sesuatu yang lebih besar, bentuknya adalah goal, ini adalah sosok yang lebih besar. Bentuknya mungkin sesuatu yang spiritual tadi. Meaning itu juga datang dari mencintai, datang dari loving. Ketika kita punya hubungan yang intimate dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, maka melakukan keseharian yang capek itu menjadi worth it. Capek itu adalah capek yang kita bersedia untuk lewatin. Karena dari capek itu kita bisa mendapatkan sebuah level of meaning yang begitu dalam dan tidak ada gantinya, teman-teman. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, mental rest. Mental rest ini adalah satu hal yang sering kita miskonsepsi. Yang pertama, wellness itu bukan hanya soal apa yang kita pikirkan, bukannya soal mindset, tapi juga soal actionnya gitu ya. Kita nggak bisa mengharapkan stres kita hilang, stres kita berlalu kalau kita nggak melakukan sesuatu untuk menyalurkannya, untuk menyelesaikan si stres dan stresornya. I wish you well, teman-teman. Kalau lu masih punya waktu setelah nonton ini, sebenarnya salah satu solusi yang dibahas dalam buku ini juga soal tidur. Tapi karena tidur sudah pernah kita bahas di dalam episode podcast gue, 3 Days of Lunch, gue akan kasih linknya aja ke podcastnya nanti. Dengerin deh. Tidur itu powerful banget, karena bukan cuman merecharge badan kita, tapi tidur juga membereskan sel-sel tubuh kita yang mati dan meregenerasi. Tidur juga ngebantu memori kita yang udah kita pelajari supaya bisa terekam dengan baik, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Sleep is good. With that in mind, teman-teman, dibacaan kali ini akan stop sampai di sini. Tapi buat lo yang pengen belajar lebih dalam lagi, jangan lupa kita sudah open membership Disco Book Club. Caranya gimana? Lu bisa langsung ke halaman home dari channel YouTube ini. Nanti akan tombol join yang bisa lu klik. Di situ lu bisa pilih, lu mau masuk ke dalam membership yang mana. Ada yang namanya DBC atau Disco Book Club Readers, di mana lu akan dapat konten-konten eksklusif setiap bulannya. Ada yang namanya DBC atau Disco Book Club Buddies, di mana lu nggak hanya mendapatkan konten premium, tapi juga akan bisa punya kesempatan untuk bisa live streaming dan ngobrol bareng nanti bareng sama gua. Sampai ketemu lagi dan salam produktif.